Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para mahasiswa pengantar kajian kesusastraan. Apa kabar hari ini? Ibu berharap Anda baik-baik saja dan kabar Anda jauh lebih baik dari kabar sebelumnya. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai teks dialog dan situasi bahasanya. Saya bersama Ibu Deka Dwi Agustiningsih. Nah, situasi bahasa dialog ini tentu saja terdapat dalam sebuah teks drama. Dalam situasi bahasa, yang menjadi komponen utama adalah para pelakunya, yaitu tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh saling berdialog, saling berbicara, saling bergantian, terus seperti itu. Nah, dalam sebuah pentas atau pertunjukan, perwujudan saling pergantian bicara antar tokoh dilakukan oleh sang aktor. Tentu saja, sang aktor saling bergantian untuk berbicara. Itu dinamakan dengan situasi bahasa dialog. Nah, aspek apa saja yang harus ditinjau dalam sebuah teks drama? Mari kita simak penjelasan Ibu Deka. Silakan Bu Deka. Aspek yang harus ditinjau ada 3, yaitu situasi bahasa, penyajian, dan alur. Menurut situasi bahasa, dialog atau teks pokok menjadi paling penting. Akan tetapi, petunjuk bagi pementasan atau teks samping juga termasuk teks drama. Penyajian unsur-unsur alur seperti para pemain, peristiwa, jangkauan waktu, dan ruang terjadi secara khusus. Yang ketiga adalah alur, yaitu konstruksi yang dibuat pembaca mengenai sebuah deretan peristiwa yang secara logis dan kronologis saling berkaitan dan diakibatkan atau dialami oleh para pelaku. Alur ini dapat disimpulkan dari data yang disajikan dalam teks. Dalam sebuah drama, alur tidak diceritakan, melainkan secara visual dipanggungkan. Dalam sebuah drama, dialog merupakan situasi bahasa utama. Dialog-dialog merupakan bagian terpenting dalam sebuah drama, dan sampai taraf tertentu ini juga berlaku bagi monolog-monolog. Dialog terikat pada pelaku. Unit-unit dialog yang juga disebut giliran bicara diucapkan oleh seorang pelaku yang mempunyai fungsi dalam alur. Sebuah dialog secara minimal terdiri atas 2 giliran bicara yang didukung oleh sekurang-kurangnya 2 pelaku. Bahan pembicaraan tidak boleh berubah. Kalau syarat-syarat ini dipenuhi, maka para peserta berada di dalam situasi bersama, yaitu di sini dan sekarang. Ya, terima kasih Bu Deka atas penjelasannya. Kita lanjutkan dengan macam-macam dialog. Ada dialog batin, ada dialog pemancing, ada dialog pribadi, dan ada dialog tambahan. Dialog batin merupakan ungkapan pikiran, perasaan aktor tanpa ditujukan kepada aktor lain. Dialog pemancing biasanya berbentuk improvisasi saat lawan bermain peran lupa dialog. Dialog pribadi berupa ucapan aktor terhadap penonton di luar teks. Dan dialog tambahan
merupakan kata-kata tambahan dalam dialog aktor. Bagaimanakah mempersiapkan dialog dalam drama atau dalam sebuah film? Tentu saja harus memperhatikan 3 tafsir peran. Yang pertama, tampilan fisik tokoh. Ini berkaitan dengan usia, jenis kelamin, dan situasi sosial. Misalnya, penampilan seorang pejabat, anak-anak, kakek-kakek kaya misalnya, perlente ya, harus seperti apa, dan lain-lain. Nah, tentu saja tampilan fisik tokoh ini sangat berpengaruh terhadap dialog. Yang kedua, situasi psikologi. Misalnya, bagaimana mempersiapkan dialog dalam situasi psikologi saat tertekan atau tidak percaya diri, gelisah begitu ya, atau sebaliknya bahagia, atau berjiwa yang terbuka, ekstrovert ya, dan lain-lain. Dan yang ketiga, harus memperhatikan tanda-tanda tipikal tokoh. Misalnya, harus dipelajari tokoh-tokohnya dulu ya. Misalnya ada tokoh yang tipe-tipikalnya itu tipe wanita yang cerdas. Nah, atau misalnya tipe suami penyayang, misalnya ya, dan lain-lain. Baiklah, kita lanjutkan dengan makna dialog dalam teks drama. Tentu saja, dialog dalam teks drama syarat dengan makna. Yang pertama, dialog dalam sebuah naskah yang biasanya bernas. Nah, hal ini memperhatikan situasi sosial tokoh-tokohnya. Kemudian yang kedua, dialog bukan sekedar kata-kata dalam bicara, namun padat makna. Yang ketiga, dialog harus logis. Tentu saja ya. Yang keempat, dialog harus natural, menunjukkan pikiran dan juga perasaan tokohnya. Kemudian yang terakhir, dialog ini menjadi jembatan penyampaian pesan penting, ide atau gagasan dari sebuah teks drama. Nah, saat ini kita dengarkan lagi penjelasan dari Ibu Deka mengenai dialog dan latarnya, kemudian dialog dan perbuatan, juga teks samping dalam sebuah teks drama. Silakan Bu Deka. Dialog dan latarnya. Biasanya para lawan bicara berada dalam ruang yang sama pada waktu yang sama. Sifat tersebut bersama-sama berada dalam ruang yang sama pada waktu yang sama dinamakan latar bagi sebuah dialog. Latar itu bersifat fiktif, sama seperti pelaku. Di sini dapat dibedakan sarana-sarana langsung dan tidak langsung. Yang dimaksudkan dengan sarana langsung ialah berita-berita, termasuk pembeberan apa yang sedang terjadi, informasi mengenai sebab musabab yang mengakibatkan situasi seperti sekarang ini. Misalnya pada awal pementasan Hamlet, ada beberapa ungkapan yang menerangkan bagaimana Hamlet sampai bisa berjumpa dengan arwah almarhum ayahnya. Para penjaga malam melihat arwah itu di tengah malam. Mereka memanggil Hamlet yang kemudian terus berjaga. Ditekankan bahwa sudah larut malam, kemudian si arwah muncul. Para penonton sudah dipersiapkan secara mental dan seolah-olah sudah menantikan kedatangan sang arwah. Sarana tidak langsung untuk memberi wujud konkret kepada latar ialah pemakaian bahasa yang khas, yang mengisyaratkan situasi sosial atau psikologis tertentu. Misalnya, ragam bahasa yang dipakai di kalangan istana atau di kota metropolitan. Dalam kalangan kaum ningrat atau kalangan hamba, itu sudah mengisyaratkan di mana kita sedang berada. Teks samping atau catatan drama. Petunjuk-petunjuk untuk pementasan atau teks samping juga termasuk teks drama. Teks yang diucapkan oleh para pelaku dibungkus dalam atau dicangkokkan pada teks samping. Bagi pembaca teks,
bagi pembaca teks samping itu lebih penting daripada untuk para penonton. Beberapa pengarang sangat memperhatikan teks samping itu, justru mengingat para pembaca. Kadang-kadang teks samping itu memaparkan suatu uraian panjang lebar mengenai tokoh-tokoh atau situasi-situasi. Panjang teks samping berbeda-beda menurut tiap drama atau pengarang. Makin banyak petunjuk, makin terikat sutradara dan para pelaku. Daya hayal pembaca pun diarahkan, sementara pengarang suka memberikan petunjuk mengenai gerak-gerik. Ada yang lebih memperhatikan cara pengucapan misalnya. Ini adalah contoh teks samping, bagian yang dicetak miring. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Terima kasih banyak Bu Deka atas penjelasannya. Nah, bagaimana dengan tugas aktor dalam dialog saat bermain peran? Anirun tahun 1998 dalam bukunya Menjadi Aktor, dalam prolog di awal buku tersebut menyatakan bahwa tugas aktor dalam dialog saat bermain peran itu membawakan dan menghidupkan laku. Nah, di sini tugasnya mempertunjukkan tingkah laku peran tertentu. Kemudian, aktor juga bertugas menunjukkan konsentrasi, ketajaman emosi, kecerdasan, kreativitas, imajinasi, dan kepandaian improvisasi sesuai tuntutan peran. Kemudian aktor juga bertugas menjaga stabilitas suara, konsistensi emosi, kenaturalan gerak, dan lain-lain sesuai dengan tuntutan peran. Boleslavsky dalam bukunya 6 pelajaran dasar untuk menjadi aktor terbaik menyebutkan 6 dasar persiapan dialog dalam sebuah drama. Yang pertama, pemusatan pikiran atau konsentrasi. Kemudian yang kedua, ingatan emosi. Yang ketiga, peranan yang dramatis. Yang keempat, bagaimana membangun watak. Yang kelima, pengamatan atau observasi. Dan yang keenam, irama. Irama ini berkaitan dengan musik, tari, begitu ya, gerak. Ya. Baiklah para mahasiswa, kita lanjutkan dengan latihan ya. Pembahasannya sudah cukup. Nah, tolong dicatat, mohon diperhatikan. Latihan kita kali ini membuat 2 buah dialog batin dari tokoh utama film berjudul El Empleo yang sebentar lagi akan kita tonton ya. Nanti akan Ibu tayangkan. Nah, selain itu, nanti Anda menuliskan pesan penting berupa ide atau gagasan yang terdapat dalam film tersebut dalam beberapa kalimat. Nah, latihan Anda ini seperti biasa, Anda bagi kepada teman-teman Anda di forum diskusi. Sudah siap ya? Siap menonton filmnya? Kita mulai ya. Klik.
Nah, film LNVO ini adalah film bisu ya, tanpa dialog. Oleh karena itu nanti Anda bisa membuat dialognya ya. Baiklah, para mahasiswa, untuk memahami lebih lanjut mengenai teks dialog dan situasi bahasanya ini, silakan Anda membaca buku Anirun Menjadi Aktor, kemudian Boleslavski 6 pelajaran dasar untuk menjadi aktor terbaik, juga Luxemburg ya, dari bukunya berjudul Pengantar Ilmu Sastra. Kemudian Ensiklopedia Sastra Indonesia, boleh Anda membaca yang cetak, juga boleh Anda membaca daring begitu ya. Nah, ini Anda juga boleh melihat lagi sumber videonya di YouTube. Kemudian ini kami menggunakan sumber musik juga dari YouTube. Ya. Terima kasih para mahasiswa untuk pertemuan kali ini. Selamat latihan membuat dialog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.